Welcome to Suara Hair Channel. Masa budaya kita ditawar bu gitu kan, malu dong sama ini sama negara sini gitu kan. Akhirnya nggak jadi ditawar mas. Kalau masalah harga itu relatif, mahal tidaknya itu tergantung kantong kita. Kita masih di ruang tamu bersama saya Yaren Permana, tuan rumah di ruang tamu, dan tamu istimewa saya kali ini Irma Susanti, CEO Identik. Kita perlu tahu apa sebenarnya Identik. Identik itu kan bisnis batik gitu paling gampang. Tapi mengapa pakai nama Identik? Nah, penasaran dengan Identik? Sebenarnya tuh nggak asing ya Identik sih. Kata Identik. Iya, kata Identik, dan sering diucapkan dan tanpa orang sadar tuh ngucapin identik. Mas Ayah tuh identiknya ini loh. Dengan orang keren. Seperti itu. Nah, Identik sendiri teman-teman perlu tahu sebenarnya Identik itu terinspirasi dari singkatan. Jadi Irma, the design, tiksnya batik, batik tulis khususnya ya. Akhirnya Irma desain cantik. Itu juga boleh. Terus identity ya, identity of Indonesia, this identik batik tulis. Nah, jadi identity itu atau identiks itu artinya dalam bahasa kan bahasa Inggris ya, diartikan Jawa maupun diartikan bahasa Indonesia itu kan identitas. Ya. Jadi punya keunikan sendiri. Ya. Secara lebih spesifik, bisnis Identik itu memproduksi, menjual, memasarkan batik yang jenis apa? Kalau untuk Identik sendiri itu desainnya custom. Jadi kita melayani mau berbagai macam konsumen kan macam-macam ya. Kadang idenya bisa dari Identik sendiri, bisa dari konsumen. Kita BPO juga bisa kan. Nah, Identik sendiri itu saya menciptakan hanya one design in the world. Jadi hanya satu desain untuk satu pieces baju. Oke. Hanya satu desain di dunia. Yang kedua custom. Mesti larang. Relatif mas. Relatif. Ini orang bisnis ki larang ki relatif. Relatif ya kan. Seberapa kira untuk gambaran saja gitu. Oke. Sebenarnya kalau masalah harga itu relatif, mahal tidaknya itu tergantung kantong kita ya kan. Dan tergantung kesulitan batik, semakin banyak colornya itu. Kalau seneng, kalau ada duitnya mesti gak larang gitu. Betul sekali. Setuju banget. Nah, ini pengalaman ya, cerita sedikit pengalaman saat eksibisi maupun fashion show gitu kan langsung apa istilahnya ada langsung dilelang ya, langsung di ini siapa yang ini gitu kan. Nah, itu tuh saat di London. Nah, di London ini unik banget. Orang-orang di luar negeri tuh nggak pernah negosiasi about diskon saat membeli budaya Indonesia. Akan tetapi orang-orang yang ada di sana dan stay di sana, bekerja di sana, itu tuh minta diskon mas. Jadi, orang Indonesia di sana gitu. Jadi gini, lah aku cuman bilang gini, Bu, masa budaya kita ditawar gitu. Dan akhirnya pinter gitu, dolannya pinter. Dan akhirnya itu salah satu strategi marketingnya. Nah, jadi salah satunya ya itu, jadi aku bilang masa budaya kita ditawar Bu gitu kan, malu dong sama ini sama negara sini gitu kan. Akhirnya nggak jadi ditawar mas. Jadi budaya kita harga mati. Iya dong. Nggak boleh digoyang-goyang. Gitu ya. Jadi sejauh ini tidak ada persoalan harga di konsumen Identik ya? Ya ada yang ya tergantung segmen kita ya. Kalau di segmen kita benar atau sasaran atau kan kita sebelum menciptakan produk, ini juga ada trik bisnis, sebelum kita menciptakan produk itu tuh harus tahu siapa market kita, produk yang seperti apa yang mau kita ciptakan dan mau dijual kemana aja, terus budayanya yang seperti apa. Jadi kita sebelum sebelum menciptakan produk tuh harus udah tahu tujuan market kita, marketplace kita ada di mana sih gitu mas. Jadi masalah harga nggak ada masalah sih sama ini seperti itu.
pernah mendapatkan komplain gitu? Oh, kalau komplain Soal apa biasanya? jelas banget. Kalau komplain itu kebetulan nih di Identik Batik sendiri itu kita ada warranty. Jadi kan belum ada nih Mas, kan bikin batik tulis terus ada garansi warantinya, ya kayak ibaratnya tuku mobil ya kan. Pengalaman dulu kerja di otomotif itu, beli mobil ono garansi servisnya kan Ya, gitu, ya. ada garansi partnya. Nah sama seperti di Identik Batik itu kita ada waranti kelunturan. Misalnya kancing lepas atau jahitan kurang pas atau apa itu kita waranti Mas. Kalau di iklan lama, iklan kuno ada tulisan ditanggung tidak luntur. Ketika luntur ya dibacanya dari belakang itu luntur tidak ditanggung. Enggak, kebetulan di Identik sendiri kita pastikan untuk batik tidak luntur. Ya. Karena kalau luntur kita bisa balikin untuk istilahnya ganti dengan motif yang sama dengan harga yang sama. Istilahnya enggak ini cuman retur aja. Ya. Di retur bisa kita benerin atau mau ganti motif lain atau dengan motif yang sama kita buatin. Jadi emang konsisten itu penting banget sama. Jadi tanggung jawab Identik sebagai produsen. Iya betul sekali, karena kualitas kita utamakan yang nomor satu sama kepuasan pelanggan. Memang komplain apa komplain Oh iya, yang didapat? komplain yang didapat itu biasanya kan rata-rata ya kalau belanja online. Kadang kita motret batik, Ya. itu kan warnanya antara kamera sama aslinya itu kan, padahal kita nggak ngedit gitu kan. Kameranya kamera jahat. Kadang gitu kan. Ya udah kita mau nggak mau ya harus sesuai apa yang diminta, dan alhamdulillah customer juga nunggu ya, istilahnya mau nunggu gitu. Tapi emang banyak komplain, kenapa sih Mbak? Komplainnya pada nggak sabar mau pakai Identik Batik sendiri Mas, karena batik tulis toh. Jadi kalau semangatnya metu ya kan. Batik tulis, jadi itu bikinnya itu ya bisa sebulan, bisa 2 bulan, tergantung tingkat kesulitan motifnya itu sama pewarnaan. Jadi nggak bisa langsung komplainnya saat ini pesen minggu depan jadi gitu ya. Jadi Bu kok lama sekali nggak jadi ini buat acara kayak gitu lah. Nah paling komplainnya di situ sih Mas. Anda nggak ada komplain yang lain gitu ya, terkait cacat produk atau apa gitu. Iya betul. Terus kita emang sebelum penjualan ada quality control gitu. Terus selain itu ya paling komplainnya sekarang dulu belinya sekarang, komplainnya nanti 6 bulan ke depan karena sesak ya toh. Berarti kan kita udah garansi ya toh. Efek lockdown ini ceritanya ya toh. Efek lockdown. Soal berat badan menjadi tanggung jawab produsen, itu kan kacau. Iya. Oke. Tadi di soal produksi, barangkali kekhasan Identik selain custom, kemudian hanya satu model, satu motif di dunia. Kelebihan apa? Apa alasan orang saya harus beli Identik? Ya, yang pertama tuh prestis Mas. Prestis. Terus yang kenapa prestis? Karena biasanya orang tuh gengsi kalau ibaratnya batik yang tak pakai itu dikembali sama orang lain. Nyumbang pada uang oke. Jadi ke party ibaratnya kan barengan gitu kan. Ya. Oh ini dari rombongan mana gitu. Dari rombongan majelis taklim mana ini? Jadi lebih ke apa ya, prestis Ya. tadi. Terus selain itu juga batik Identik tuh membuat gimana tuh orang gendut, perutnya gendut bisa nggak jadi gendut. Nah desain-desain itu kita juga perlu form gitu ya. Terus selain itu juga untuk apa ya namanya ya, selain membedakan dengan batik yang lainnya itu kita untuk masalah apa ya, patenkan desain. Jadi setelah kita bikin satu desain itu kita nggak bikin lagi kecuali request dari satu perusahaan. Nah itu bisa di copy karena kepentingan satu perusahaan kan. Contoh PTA gitu pesan di tempat saya yang seragam kantornya. Nah itu baru kita bisa untuk di cloning ya, kayaknya di kopis perbanyak. Tapi selain itu kita hanya ya itu tadi One Design in the World, hanya satu-satunya sama saya itu ya udah satu-satunya itu yang dibuat. Jamin nggak bakal malu ketika resepsi gitu. Seperti itu. Membuat bangga lah yang makainya seperti itu Mas. Soal kualitas, soal bahan yang dipakai.
adakah bahan-bahan khusus sehingga batik identik ini memiliki kualitas yang lebih ketimbang yang lain? Jadi untuk batik sendiri itu kita ada gripnya ya, ada bahan katun, ada bahan katun krimis, ada tingkatannya mas. Jadi itu benar-benar kita untuk cek quality dari mulai bahan sendiri, dari mulai desain, terus ke bahan itu benar-benar kita cek kualitas bahannya, ini kayak kerapa enggak gitu, istilah gini itu mudah ini. Kalau orang pengen tahu apa produk-produk identik, mesti lihat kemana? Bisa ke www.batikidentik.com atau spellingnya ya caranya www.batikidentics pakai batikidentics.com pakai X ya? Pakai X ya. Terus sama Instagramnya ada di identik.id sama identik official, itu customer kita juga. Ya, itu yang identik. Kalau yang IG-nya Irma yang tadi disebut di awal, nanti saya cantumkan lagi. Darah bisnis datang dari siapa? Dari mbah kali ya. Dari mbah? Ya. Mbah di padi? Temanggung. Oh, mbah di Temanggung. Jadi ini perpaduan Temanggung dengan padi ya? Iya. Pedagang apa? Dulu pedagang tembakau ya. Karena di sana tembakau, terus ibu saya juga selain perias mantan itu juga beliau dagang pakaian dulu. Terus kan di desa gitu keliling naik sepeda, yang ibaratnya baju-bajunya itu ditaleni pakai taplak itu, naik sepeda ontel keliling ke desa-desa itu. Mungkin jiwa dagangnya itu dari situ, dan memang saya lebih suka interaksi ya, istilahnya orangnya paling senang di perdagangan dulu. Ilmu-ilmu fikih yang saya dapat. Ilmu fikih, ini menarik. Kita pondok ada soal mondok di mana itu? Hadis mondok di juga. mana? Dulu saya yang belum tahu background ya, saya SD di Desa Boton, Jateng, Kabupaten Pati. SD-nya di sana, terus ini saya di perbatasan dengan Rembang. Ya, Rembang, Blora, pojok lah, di peta susah pokoknya dicari. Terus karena sekolah jauh ini tetangga desa Bapak Dr. Sucipto Hadi Purnomo, pakar ketoprak. So yo, kudu tekor ini. Terus, lanjut. Terus saya terus lanjut dari SD terus ke Sanawi ya, MTS, Madrasah Sanawiyah, itu di As-Salafiyah, Kajen Margo Yusufati. Nah di situ saya 3 tahun belajar kitab, selain belajar sekolah SMP umum gitu, saya belajar kitab kuning, bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah, komplit pokoknya ya. Masalah tasrifan aman lah ini kira-kira. Pala ya puluh pala napal lah. Itulah ya. Terus setelah itu kita Irma belajar salaf 3 tahun, setelah itu mendalami Al-Quran 3 tahun di SMA Tahassus Al-Quran Wonosobo, Kaliber. Betul. Nah di sana, dari berbagai ilmu fikih atau jual beli yang ibaratnya sunah-sunah Nabi, muamalah dan segala macam. Itu semua saya praktekkan kebetulan ke bisnis identik sekarang. Iya. Bagaimana menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari pesantren sampai ke bisnis sekarang? Apa ini yang jadi panduan, patokan, atau rambu-rambu? Nah, pandangan hidup dalam berbisnis di identik kebetulan saya memakai pandangan Islam, jadi dalam arti pandangan secara budaya juga, pandangan hidup Islam. Tentunya nanti bisa selanjutnya bisa baca buku di praktek bisnis Islam, strategi praktek bisnis Islam di Identik Batik Semarang. Nanti akan launching bukunya nanti bersama Sahlian nanti ya, ditunggu coming soon. Jadi soal praktik bisnis Islam kita keep dulu itu dibahas nanti aja ya, nanti lah after COVID ya. Saat kuliah ini kan mulai latihan bisnis dengan agak serius. Apa yang dilakukan Irma ketika awal-awal kuliah? Sebenarnya dulu simple ya, yang waktu saya S1 pertama di UNES tuh, jadi apa yang melekat di tubuh saya, contoh aku pakai jilbab, terus pakai tas, terus
pakai apa make up katanya kok bagus. Nah teman-teman tuh niru dulu, parfum aja ditiru. Jadi dari situ terus mereka pesen, ya nitip lah, udah dari situ mulai tak catat hari ini jualan juga, jualan. Nah lama-lama terus oh iya ini ada, waktu masih BlackBerry Messenger ya, BlackBerry Messenger itu terus saya gunakan dulu punya rekening BCA, terus ada katalog. Saya tuh main di pecinan, jadi ngambil katalog spray itu loh. Nah spray itu terus tak pasarkan ke ibu-ibu kos yang ada di seluruh Sekaran dan Banaran ya. Keliling gitu ya? Kelilingan. Nah, jadi bisa pesan, jadi ini saya sudah mulai membaca jumlah tempat kos sekian banyaknya, betul. Tempat tidur sekian banyaknya, pasti butuh spray. Iya pasti butuh spray, nggak mungkin enggak. Apalagi per tahun kan ganti mahasiswa gitu kan. Nah di situ itu saya nggak perlu modal, dengan cara DP dulu. Sebenarnya bisnis tuh nggak perlu modal. Trik ya. Tutorial bisnis ala Irma Susanti. Sebenarnya bisnis itu nggak perlu modal, tinggal kita pinter-pinter nge-hire aja. Jadi dengan transfer DP dulu, terus dengan DP itu kita bisa yang transfer DP ini calon pembeli. Iya, calon pembeli. Pinternya karuan. Kita kumpulkan duit kui mau, terus buat kulaan ke pecinan, kulaan spray, habis itu terus suruh bayar full. Misalkan ini sudah ready spraynya, dibayar full baru kita antar spray. Jadi kita nggak perlu modal teman-teman. Terima kasih Irma atas kehadirannya. Terima kasih untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan dengan Irma Susanti, CEO PT Identik Pratama Indonesia. Kita bertemu pada kesempatan yang lain, tentu saja masih di ruang tamu yang tayang di Suara Ahyar. Bisa Anda cek di YouTube, bisa di IG Ahyar Permana, bisa juga Anda dengarkan di Spotify jika Anda lebih suka untuk format audio. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar Permana. Yuk berbagi cahaya.